Borok Mapolda Metro Jaya sebagai sarang mafia hukum akan dibeberkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jakarta, borok-borok para oknum berseragam coklat Polda Metro Jaya, termasuk Kapoldanya, akan dipertunjukkan alias diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam bentuk gugatan pra-peradilan atas kasus kriminalisasi warga Aceh, Faisal bin almarhum Hartono. Korban kriminalisasi mafia hukum pimpinan mantan residivis kasus korupsi Al-Quran dan proyek infrastruktur di Aceh, Fat Arafik, itu diduga kuat diproses hukum secara tidak benar dan sewenang-wenang oleh oknum aparat di Polda Metro Jaya. Hal itu diungkapkan pengacara Faisal, Irwansyah, SH, kepada wartawan tentang perkembangan penanganan kasus yang melibatkan kliennya sebagai tersangka dan kini ditahan di Polda Metro Jaya. Kita sedang siapkan beberapa langkah hukum untuk memperkarakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto dan jajarannya, antara lain menggugat pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan beberkan kejanggalan dan rekayasa hukum yang dilakukan oknum penyidik dalam memproses klien kami, ungkapnya, Minggu, tanggal 13 April tahun 2025. Sebagaimana dikutip dari pembicaraan telepon, Fat Arafik menghubungi penyidik yang menangani kasus Faisal, dan memerintahkan agar yang bersangkutan segera ditersangkakan dan ditahan. Di depan saya, penyidik ditelepon Fat Arafik, di loudspeaker agar kami dengar, dia bilang, apa kendalanya, tetapkan saja Faisal sebagai tersangka, tangkap, tahan dia, gabungkan saja di sel bersama pencuri ayam di sana, dan Kanit bersama Panit dan penyidik kalang kabut tidak berani menolak permintaan Fat itu, ungkap advokat Irwansyah. SH sembari menambahkan bahwa Sespri Kapolda Metro Jaya juga setiap saat menelepon Kanit menanyakan apa kendalanya dan meminta agar terlapor Faisal segera ditersangkakan dan langsung ditahan. Terkait rencana mempra-peradilankan Kapolda Metro Jaya, anggota penasehat hukum Faisal lainnya, Advokat Iskandar Munte, SH, MH, di kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya akan mengikutkan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sebagai pihak yang ikut tergugat dalam perkara ini. Kapolri harus ikut bertanggung jawab atas kebobrokan proses hukum yang serampangan oleh anak buahnya, jadi Kapolri kita tarik sebagai salah satu tergugat dalam gugatan kita nanti, tegas pengacara asal Riau itu kepada media ini usai rapat pembahasan langkah hukum atas kasus kriminalisasi yang dialami klien mereka. Tim hukum tersebut juga akan membuat laporan pengaduan masyarakat ke Divpropam Polri, Pati Polri, Kompolnas, Ombudsman, dan ke Presiden Republik Indonesia. Ini penting, kata Iskandar, agar semua pihak ikut membantu membenahi jajaran penegak hukum, memproses perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik Polri dan dugaan tindak pidana penyalahgunaan hukum untuk kepentingan pihak tertentu. Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menyatakan dengan tegas agar Polri berbenah dan mengingatkan bahwa negara hancur karena aparat penegak hukumnya bobrok. Jadi, apa yang terjadi atas klien kami merupakan salah satu contoh dari beribu-ribu kasus kebobrokan aparat kepolisian dalam menangani kasus hukum di Indonesia, jelas Iskandar. Ketika ditanyakan kapan langkah-langkah hukum tersebut akan dilakukan, Advokat Alfansari, SH, MH, yang juga ikut dalam tim hukum Faisal, mengatakan sesegera mungkin. Dalam diskusi tadi, selain menyusun konstruksi hukum gugatan pra-peradilan dan kronologi peristiwa yang akan dilaporkan ke Divpropam Polri, kami juga sudah menyusun timeline atau jadwal pelaksanaan langkah hukum yang akan dilakukan. Rencana besok Senin, tanggal 14 April tahun 2025 kami sudah mulai bergerak, katanya. Tim hukum Faisal yang menjadi korban kriminalisasi dan fitnah dari komplotan kader Partai Golkar Fat Arafik, berjumlah tidak kurang 10 orang, termasuk di dalamnya beberapa pengacara dari kalangan purnawirawan Polri. Kami terpanggil untuk mengingatkan institusi Polri agar segera membenahi diri, jangan lagi menjadi cibiran rakyat di mana-mana. Kami juga malu sebagai bagian dari lembaga kepolisian Republik Indonesia. Jadi, kita akan lakukan upaya hukum dalam meluruskan cara kerja adik-adik junior saat memproses kasus-kasus yang masuk ke SPKT, ujar seorang purnawirawan Polri berpangkat Irjen Pol yang minta namanya dirahasiakan saja. Publik terus menunggu perkembangan dari kasus ini dan berharap aparat hukum tidak menjadikan hukum sebagai alat memuaskan dendam oknum-oknum tertentu secara melawan hukum. Polda Metro Jaya yang terindikasi kuat sebagai sarang bercokolnya mafia hukum seperti yang terjadi dalam kasus kriminalisasi Faisal bin almarhum Hartono kiranya dapat dibersihkan dari praktek hukum yang kotor demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Untuk mengetahui duduk perkara kasus ini, silakan disimak pemberitaan sebelumnya di sini.
Globalindonews.com. Mantan narapidana korupsi Al-Quran Fuad Ar-Rafiq terlibat mafia hukum. Nama Kapolda Metro Jaya Karyoto mencuat. Dan di sini, citizenjournalist.com, alumni Lemhanas desak Kapolri periksa Kapolda Metro Jaya diduga terlibat dalam skandal Pertamax oplosan dan mafia hukum bersama Fuad Ar-Rafiq. Kabar utama. Sumber berita, Tim Red, DPN PPWI Nasional.